Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akademik dan non-akademik, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari pembahasan yang kemarin, yaitu temanya sistem embedded. Lalu yang di part pertama kemarin, kita membahas mengenai implementasi embedded system ini di berbagai bidang ya teman-teman. Untuk lebih lengkap, kalian bisa lihat di video di part pertamanya di atas. Dan untuk yang part kedua ini, saya akan membahas mengenai sistem embedded dan sistem operasi beserta contohnya. Eh, Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Embedded System oleh dosen pengampu Ibu Irma Salama, ST MTI. Baik, ini outline dari apa yang akan kita bahas ya. Dari pendahuluan apa itu sistem embedded, lalu dan sistem operasi, dan sistem operasi yang digunakan untuk sistem embedded, lalu adalah contohnya sistem operasinya tersebut, tantangan dan solusi dan pengembangan sistem embedded tersebut. Baik, mungkin kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Mungkin siapa tahu ada yang belum mengikuti part pertama videonya. Jadi penggunaan sistem embedded ini semakin meningkat ya teman-teman, karena perkembangan teknologi juga makin pesat, dan juga sistem embedded ini ditemukan di berbagai banyak jenis perangkat yang sering kita pakai juga, seperti smartphone, kamera digital, mobil, dan bahkan ada dalam pesawat terbang. Embedded ini biasanya menggunakan sistem operasi yang khusus dirancang untuk perangkat tersebut, teman-teman. Tadi bilang bagian softwarenya nih dalam sistem embeddednya ini atau sistem yang tertanam. Oke, dalam pembahasan ini saya akan bahas mengenai sistem operasi tersebut dan contoh-contohnya di sistem embedded, dan juga kita akan bahas mengenai pengembangan sistem dan tantangannya serta solusi apa yang untuk mengatasi tantangan dari pengembangan sistem embedded ini, guys. Baik, yang pertama kita masuk ke sistem operasi untuk sistem embedded. Operasi pada sistem embedded biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perangkat tertentu, seperti mesin ATM, kamera digital, atau bahkan mobil. Ini adalah salah satu penerapannya ya teman-teman. Jadi untuk sistem operasi ini yang digunakan pada sistem embedded ini ada berbagai jenis. Mungkin ada lebih dari ini, tapi yang akan kita bahas ada 4 ini, yaitu sistem operasi real time operating system atau RTOS, lalu ada Linux, Android, dan juga Windows. Jadi dalam 4 sistem operasi ini bagaimana sistem embeddednya bekerja atau dirancang ya teman-teman, satunya menggunakan sistem operasi ini. Oke, kita masuk yang pertama, sistem operasi untuk RTOS. Jadi RTOS ini adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk penggunaan dalam sistem real time teman-teman, atau waktu nyata, di mana tugas harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. RTOS juga digunakan pada sistem embedded yang membutuhkan respon cepat dan waktu pemrosesannya stabil dan konsisten, teman-teman. Untuk contohnya ini ada 3 teman-teman. Ada Free RTOS, ada Micro C, dan juga VxWorks. Oke, itu untuk RTOS, sistem operasinya yang dimana kita bisa program atau menerapkan ya teman-teman sistem embeddednya, atau ini bisa dibagi bisa jadi untuk bagian software ya teman-teman. Oke, sistem operasi yang kedua yang cukup familiar yaitu Linux. Linux ini adalah sistem operasi open source yang sering digunakan pada perangkat embedded, terutama yang membutuhkan kemampuan jaringan dan komputasi. Jadi untuk contohnya ini ada 2, yaitu yang pertama ada Raspberry Pi, dan yang kedua adalah Beacon ya kalau nggak salah.
ya BeagleBone ya, namanya BeagleBone, dan dua-duanya ini adalah sebuah mini komputer teman-teman. Jadi dia bisa melakukan banyak hal ini, dimulai dari memogram sebuah program, dan tentu juga ini digunakan pada embedded system teman-teman, untuk memogram sistem embeddednya, bahkan untuk input outputnya pun bisa digunakan menggunakan perangkat ini. Seperti Arduino kalau di elektronika. Baik, itu untuk Linux. Selanjutnya untuk sistem operasi Android ya, dan dikembangkan oleh Google, dan umumnya ini ada pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Tapi kalau penggunaannya di sistem embedded, dia ini bisa digunakan seperti kamera digital dan smart TV teman-teman. Artinya dia terkonek dari softwarenya atau sistem operasinya, dan nanti untuk perangkat kerasnya nanti bisa digunakan di TV atau di kamera teman-teman. Yang selanjutnya sistem operasi yang selanjutnya adalah Windows. Ya, mungkin ada sedikit jarang juga teman-teman orang yang menggunakan Windows ya. Yang lebih umum itu antara RTOS dan juga Linux untuk sistem embedded, karena tentu memogramnya itu lebih mudah dan cepat. Dan kalau di sistem operasi Windows ini kita membutuhkan kemampuan komputasi yang lebih besar dan dukungan aplikasi yang lebih lengkap teman-teman, seperti Linux dan RTOS. Dan ini umumnya dikonfigurasi agar dapat berjalan perangkat sesuai sumber daya terbatas. Dan ini penggunaannya bisa kalau untuk contoh softwarenya itu bisa Windows IoT Core ya teman-teman. Baik, selanjutnya bahas untuk contoh sistem. Ini adalah beberapa contoh sistem embedded yang menggunakan sistem operasi, atau artinya sistem embeddednya diprogram pada sistem operasi ini. Yang pertama ada yang kita sebutkan tadi adalah Raspberry, sebuah mini komputer yang menggunakan sistem operasi Linux, dapat digunakan berbagai macam aplikasi seperti media center, server, bahkan robotik. Ya, tentu dengan kemampuan yang seperti komputer, diprogram juga, dapat masuk program, dan juga dapat mengatur input outputnya, sehingga ya bisa juga digunakan untuk robotik, dan sistem embeddednya juga bisa digunakan. Yang kedua ada Arduino. Ini adalah platform open source yang digunakan untuk membuat berbagai macam proyek elektronik seperti Raspberry juga, kendali IoT juga bisa digunakan menggunakan Arduino. Jadi kalau sistem operasinya berbasis C++ ya teman-teman, kalau yang Arduino yang mudah digunakan. Untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan memori yang besar, kita bisa menggunakan Arduino Uno. Berbagai jenis Arduino lainnya seperti Arduino Mega untuk yang lebih besar penggunaannya, memorinya, atau Nano yang bahkan lebih kecil dari Arduino. Selanjutnya ada Android yang seperti kita sebutkan sebelumnya, dikembangkan oleh Google, dan kemampuannya ini sangat kuat dalam hal multimedia dan komunikasi. Kita mampu digunakan untuk pengembangan IoT. Maksudnya pengembangan IoT ini seperti yang contohnya tadi ya, smart TV, dimana dari Android atau dari smartphone kalian bisa mengontrol TV tersebut dari jarak jauh, dan pengembangannya itu di dalam Android ini menggunakan sistem operasi Android ini. Baik, selanjutnya ada FreeRTOS ya, dari RTOS atau real time-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah sistem operasi real time open source yang dapat digunakan pada berbagai macam microcontroller. Ini sangat populer di kalangan pengembang sistem embedded karena kemampuannya dalam hal jadwalan tugas dan manajemen sumber daya. Ya tentu kalau untuk RTOS dia lebih berpacu ke waktu teman-teman. Ya nanti ada batas waktunya yang ditentukan untuk si sistem ini bekerja pada sebuah perangkat. Makanya mungkin penggunaan RTOS ini lebih tepat digunakan.
Selanjutnya ada BeagleBone, ini sistem operasinya Linux, dan ini sama fungsinya seperti dengan Raspberry Pi, sebuah mini komputer memori besar dan tentu untuk kembali otomatis, IoT dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ThreadX ya, salah satu contoh lain, yaitu sistem operasi real time yang dikembangkan oleh Express Logic yang memiliki performa yang sangat baik dalam penjadwalan tugas dan manajemen sumber daya seperti RTOS, serta dapat digunakan pada berbagai macam mikrokontroller. Ya, fungsinya sama kayak RTOS, dia real time, tidak seperti yang lainnya teman-teman. Baik, dalam menghadapi pengembangan sistem embedded ini teman-teman, ada beberapa tahap pengembangannya nih. Tapi tergantung sih untuk penggunaan metodenya. Mungkin ini adalah salah satu sebagian saja teman-teman yang tahap yang digunakan untuk mengembangkan sistem embedded ini. Yang pertama, kita butuh analisis kebutuhan. Apa yang dilakukan di analisis kebutuhan ini? Yang pertama, tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem untuk mengembangkan sistem embedded yang tepat untuk aplikasi tertentu. Ini adalah langkah awal sebelum kalian merancang sistem embedded kalian. Yang kedua yaitu perancangan sistem, di mana ini kita akan masuk ke tahap pendesainan sistem embeddednya berdasarkan kebutuhan yang telah kita analisis di tahap pertama tadi, baik untuk perangkat kerasnya, sistem operasi yang digunakan juga, dan lain sebagainya. Setelah dirancang, kita masuk ke tahap implementasi. Di tahap implementasi ini merupakan penerapan dari hasil perancangan sistem yang telah dikembangkan, baik dalam softwarenya, dalam pemilihan sistem operasi, codingannya atau program yang digunakan, dan diterapkan pada perangkat embedded yang sesuai, baik itu software maupun hardware. Lalu setelah diterapkan, kita melakukan pengujian. Pengujian ini memastikan bahwa yang telah kita implementasikan, yang telah kita rancang dan yang telah kita analisis itu bekerja dengan baik dan sesuai dengan persyaratan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Setelah pengujian, lalu ada tahap integrasi dan validasi, di mana ini untuk memastikan kinerja sebelumnya digunakan secara operasional. Jadi ini akan untuk dikembangkan dan dipakai di luar setelah tahap pengujian. Baik, setelah tahap integrasi dan validasi, selanjutnya tahap pemeliharaan dan perbaikan, atau dalam kata lainnya untuk monitoring atau kontrol dari sistem embedded yang telah dirancang. Tahap ini melibatkan pemeliharaan dan perbaikan sistem embedded setelah digunakan secara operasional, artinya telah digunakan secara sudah umum dan sudah dipublikasi kalau bahasanya, dan memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, setelah pengembangan muncullah salah satu topik lagi, yaitu tantangan. Tantangan apa yang terdapat dalam pengembangan sistem embedded ini? Lalu yang pertama adalah terbatasnya sumber daya pada sistem embedded, terutama daya dan memori, seringkali terbatas. Ini membatasi kapasitas sistem dalam kemampuan untuk menangani beban yang besar. Dan salah satu solusi kreatif untuk mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan optimasi pada perangkat lunak dan perangkat keras agar dapat bekerja efisien pada sistem yang terbatas sumber dayanya. Jadi ini adalah optimasi. Jadi untuk sistem embedded ini terbatas ya teman-teman. Mungkin bisa kita sebut contohnya adalah memori. Jadi kalau memori yang terbatas, kita tidak bisa maksudnya kita tidak bisa menambahkan beberapa fitur yang tidak dibutuhkan teman-teman. Misalnya dari memori yang dibutuhkan untuk membuat programnya atau perangkat kerasnya untuk bekerja pada sistem embedded tersebut. Maka dari itu
Optimasi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang tersebut. Tantangan yang kedua ada kompleksitas dan diversifikasi. Perangkat keras sistem embedded seringkali terdiri dari perangkat keras yang berbeda-beda dan kompleks. Ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang luas untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompatibel atau cocok dengan perangkat keras yang berbeda. Oke, untuk mengatasi kompleksitas ini, salah satunya yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan standarisasi dan pengembangan algoritma yang dapat memudahkan pengembang untuk mengembangkan sistem yang kompatibel. Jadi kita juga untuk melakukan standarisasi, dan ini adalah membutuhkan banyak waktu pengembangan ya teman-teman untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, tantangan yang berikutnya muncul yaitu kurangnya dokumentasi. Dan beberapa perangkat keras mungkin tidak memiliki dokumentasi atau dokumentasi yang terbatas teman-teman. Jadi sehingga sulit untuk pengembang untuk memahami bagaimana sistem ini berfungsi. Ini sebenarnya tantangan juga. Jadi misalnya kalian mau buat project atau dari sistem embedded ini, pastikan untuk didokumentasi ya teman-teman. Salah satunya melakukan pengujian untuk solusinya dan eksperimen untuk menemukan data yang diperlukan dan membuat dokumentasi yang rapi. Oke, sudah seperti yang saya sebut tadi. Setiap kita membuat project, berdasarkan pengalaman saya dalam membuat project, kita harus selalu dokumentasi dari awal proses projectnya berjalan, implementasi, dan hingga akhir hasil yang dihasilkan dari project tersebut. Selanjutnya yaitu pengamanan sistem pengalaman sistem embedded yang seringkali terhubung di internet dan memiliki akses di sistem lain, sehingga keamanan menjadi masalah yang sangat penting. Oke, keamanan. Keamanan memang sangat penting ya, apalagi kalau sistem embeddednya menggunakan internet. Tentu orang lain juga sangat rentan dalam hal keamanannya kalau dari internet. Salah satu solusinya untuk menanganinya yaitu dengan melakukan pengembangan perangkat lunak yang aman dan mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat pada sistem embedded tersebut. Jadi kita perlu melakukan upgrade dalam sistem embedded kita sehingga keamanan pada yang diterapkan untuk sistem embedded ini dapat terjaga, khususnya untuk di jaringan internet ini. Yang kelima yaitu integrasi dengan sistem yang lebih besar. Jadi sistem embedded ini seringkali merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, sehingga integrasi dengan sistem lainnya ini menjadi penting. Jadi untuk solusinya, dengan melakukan pengembangan perangkat lunak yang kompatibel dengan sistem yang lebih besar dan dapat terintegrasi dengan lebih baik. Dalam pengembangan sistem embedded ini penting untuk memahami tantangan yang muncul dan menemukan solusi yang tepat. Dengan memperhatikan tantangan tersebut dan menerapkan solusi yang kreatif, pengembang sistem embedded dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Itu salah satunya dari solusi yang telah dipaparkan untuk menangani tantangan dari pengembangan sistem embedded ini. Oke, mungkin sekian untuk pembahasannya. Kita masuk ke rangkuman mungkin. Jadi untuk kita rangkuman apa saja yang kita bahas sebelumnya tadi. Mungkin yang pertama yaitu jenis sistem operasi atau operating system yang digunakan untuk sistem embedded ini. Dalam arti sistem operasinya ini memogram atau bahasa kitanya coding untuk mengoding sistem embedded ini sehingga nantinya bisa digunakan di berbagai perangkat dan sesuai kebutuhan. Dan ada beberapa sistem operasi yang digunakan secara umum yaitu RTOS atau Real Time Operating System, Linux, dan Windows. Oke, mungkin Android juga bisa. Dan semacam jenis ini ada kelebihan dan kekurangan yang dipertimbangkan dalam pemilihan sistem operasi yang tepat. Mungkin kalau direkomendasikan saya lebih milih Linux ya teman-teman. Kalau tidak Linux ya si Arduino jika projectnya kecil, berskala kecil. Lalu
topik yang kedua tadi adalah tahapan dalam pengembangan sistem embedded, meliputi perancangan, implementasi, pengujian. Mungkin bisa ditambah dari analisis kebutuhan, juga penting untuk langkah awalnya sebelum perancangan, implementasi, dan pengujian. Dan setelah pengujian tadi ada beberapa tahap ya teman-teman, seperti integrasi dan validasi dan monitoring, atau lebih tepatnya perawatan dan pemeliharaan dari sistem embedded yang telah dijalankan secara operasional. Ya, jadi ada beberapa alat juga yang digunakan dalam pembuatan sistem embedded, seperti salah satunya Arduino, Raspberry Pi, dan platform lainnya seperti BeagleBoard dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada pengembangan sistem embedded, dan dia ini memiliki beberapa tantangan tadi, seperti keterbatasan sumber daya atau kehabisan memori, kompleksitas hardware dan software, dan ketergantungan pada vendor perangkat keras tertentu. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa ada beberapa solusi yang ditawarkan jika untuk mengatasi tantangan pengembangan sistem embedded. Baik, kita dapat memperoleh pengetahuan yang luas ya tentang sistem embedded ini, dan menggunakan sistem operasi apa saja sih sistem embedded ini. Dan dengan pengalaman yang lebih baik tentang sistem embedded dan penggunaannya, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dan pengembangan berbagai produk yang menggunakan sistem embedded, serta membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem yang akan digunakan. Ya, mungkin untuk part pertama itu cukup penting juga teman-teman. Jadi kita bisa tahu kita buat produk sistem embedded ini untuk apa, dan di bidang-bidang apa saja yang dapat digunakan. Kalian bisa tonton di part 1 yang minggu kemarin. Ini pembahasan yang sangat menarik karena sistem embedded ini sudah banyak digunakan, khususnya yang umum itu penggunaan IoT teman-teman, dan banyak juga yang menggunakan alatnya sebagai support dari sistem operasi embeddednya, dan juga Raspberry Pi yang mungkin sudah terdengar pada anak robotik mungkin, atau yang suka program robot. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai part 2 ya, untuk sistem embedded atau embedded system, atau mungkin adalah salah satu sistem komputer yang tertanam pada suatu perangkat dan menjalankan fungsinya atau sesuai dengan kebutuhannya yang telah dikonfigurasi menggunakan program yang dirancang melalui sistem operasi dan bantuan alat dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian videonya untuk hari kali ini. Selanjutnya akan ada part 3-nya teman-teman, dan ini temanya tetap sistem embedded, dan mungkin sampai jumpa di part 3 dan ini juga untuk tugas kuliah teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.